Yang pertama. Yang kedua, pada saat dia datang kepada Paulus di padang di gurun ketika Paulus ke Damsik. Ini bohong berarti, kata Yesus, yang datang setelahku adalah roh kebenaran. Yang datang setelahku adalah penghibur. Tapi kok dia sendiri yang datang lagi? Berarti kan bohong nih. Kalau Paulus itu betul, Yang Paulus datang itu Roh Kudus, Bang Suma. Roh Kudus yang Pantekosta itu. Karena di Kisah Para Rasul kan sudah digenapi itu Roh Kudus itu. Nanti Bang, biarkan dulu Bang Suma selesai baru Anda. Ya nanti di sini lanjut. Di sini Bang, di Kisah Para Rasul Bang, Kisah Para Rasul 22 coba kita baca. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Ya kan? Bohong kan? Bohong kan itu? Bohong kan? Bohong apa? Dia mengatakan yang datang setelahku adalah penolong lain. Ya sudah, roh kebenaran. Roh Kudus kan sudah datang duluan, Mas. Roh Kudus kan sudah datang duluan. Tapi yang datang. Nah, Yesus menampakkan diri itu udah berkali-kali. Paulus itu kesekian kali. Bahkan justru, dari Yesus menampakkan diri justru di situlah kebohongannya, Bang. Saya kalau Anda menafsirkan begitu ya monggo, tapi bukan. Saya tidak menafsirkan. Gini Mas, kami lebih paham itu ketimbang kalian gitu. Ini kan iman. Oke. Tapi keadaannya itu boleh ditelaah oleh akal kami juga dong. Ya kan gitu. Sekarang begini, Yesus kalau Anda salah paham toh, ini kan iman kami. Baik. Yesus mengatakan begini loh Bang. Dengarkan saya. Pada waktu jika ada orang berkata, dia melihat Yesus di sini, dia melihat Yesus di sana. Kata Yesus apa? Jangan kamu percaya, sebab nabi palsu akan muncul. Mereka akan mengadakan tanda-tanda mukjizat yang dahsyat sehingga mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga. Camkanlah, kata Yesus. Yesus mengulangnya. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku yang kedua, Yesus mengatakan itu. Sebab kedatanganku yang kedua itu seperti kilat memancar dari sebelah timur dan terlontar cahayanya sampai ke barat. Haleluya. Itu kedatangannya yang kedua. Berarti Yesus mengatakan, kalau ada orang mengatakan mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Berarti yang berbohong di sini siapa mengaku bertemu dengan Yesus? Ayo. Oke, saya jawab sekarang ya. Begini, sebelum Anda jawab, saya tanya dulu, Yesus kedatangan keduanya itu kapan? Pada saat Paulus menuju ke Damsik atau nanti di akhir zaman? Silakan. Ini loh, Anda harus bedakan kedatangan Tuhan yang kedua. Sekarang kita bicara namanya penciptaan juga nanti pada saat ada awal pada saatnya. Saya tidak butuh ilmu. Dulu, saya jawab dulu. Saya terangkan, saya sampaikan. Saya tidak membutuhkan. Ya gimana sih, nggak fair banget. Dengarkan. Habis ini Anda. Saya tidak ingin mendengarkan kebohongan. Di sini. Saya tidak ingin mendengarkan kebohongan. Silakan. Silakan. Tapi ingat, saya tidak ingin mendengarkan kebohongan. Silakan. Ingat, Yesus mengatakan kedatangan keduanya nanti di akhir zaman. Tapi sampai sekarang Bapak tidak bisa menunjukkan Yesus ayatnya berbohong. Gitu loh. Lah ini berbohong karena dia datang kepada Paulus. Ya, sudah berbohong pada siapa? Kalau berbohong kan pada kami yang imani, bukan pada Anda. Kenapa yang Alkitab? Itu pemahaman jangan Bapak. Sensitif. Saya jelaskan. Jangan sensitif. Kalau yang dimaksud kedatangan. Oke, saya jelaskan. Silakan. Tadi bilang saya jelaskan. Bukan menjelaskan. Saya yakin bukan menjelaskan. Pasti menyesatkan. Saya yakin itu. Silakan. Cuma adekku, dengerin dulu nih. Kau duduk manis dulu. Kau duduk manis. Makan permen bila perlu. Begini, yang namanya kedatangan kedua tidak sama dengan penampakan, Dek. Kedatangan kedua itu nanti akan datang sebagai hakim menghakimi mereka yang menolak dia, termasuk kamu. Anak kecil. Kalau orang yang tidak berakal bisa kamu tipu, anak kecil. Kedatangannya yang kedua. Dengarkan. Dengarkan saya, anak kecil. Dengarkan, anak kecil. Anak kecil, dengarkan. Tolong di mute orang ini. Dengarkan. Paulus mengaku didatangi Yesus sampai dia menulis 14 kitab. Kamu pikir itu bukan kedatangan yang kedua?
Paulus mendapatkan buku, menulis, mengarang buku, dan dia mengaku buku yang dituliskan itu dia tidak terima dari orang. Dengarkan dulu. Tapi diterimanya dari Yesus. Ini yang bohong siapa? Paulus atau Yesus? Silakan. Silakan. Kita percaya akan pengajaran para rasul ya, yang dipercaya Tuhan untuk melanjutkan pengajarannya. Ya, Tuhan itu sudah mengatakan roh kebenaran akan membimbing para rasul. Ketika Paulus mengatakan begitu, berarti memang demikian adanya. Itu kan tergantung iman. Kalau Anda sebagai muslim tidak percaya, ya itu urusan Anda. Tapi kami percaya orang ini si Paulus dan yang lain-lain tetap memegang teguh imannya meskipun dibunuh, bahkan mereka siap kehilangan nyawanya demi mempertahankan kita iman tidak mereka. sedang membahas Ya, itu. saya katakan Kita tidak sedang membahas itu, derita lo. Itu derita abang. Derita lo itu. Mau dia Anda percayai, Anda mau makan, terserah. Ini kita berbicara mengenai kebohongan. Enggak, kita Siapa yang berbohong? Antara Paulus atau Yesus? Ya, silakan. Ya, saya sudah jawab. Oke, kalau begitu dengarkan saya. Yesus, dengar. Yesus mengatakan dia akan pergi, yang datang setelahnya adalah roh kebenaran. Tapi Paulus menulis 13 buku. Sabar dulu. Paulus, dengarkan. Paulus menulis, mengarang 13 buku plus 1 buku Ibrani. Di dalam Galatia dia mengatakan bukan manusia yang mengajarkan aku. Bukan tulisan Paulus. Oh bodoh. Ibrani bukan tulisan Paulus. Lalu tulisan siapa? Lalu tulisan siapa Ibrani itu? Kalau kita tunjukkan kepada saya di mana ada tulisan itu. Kalau begitu tunjukkan siapa penulis Ibrani. Ya, bukan Paulus. Lalu siapa? Makanya kalau kau tidak tahu sama aja. Udah. Makanya saya mengatakan 13 buku. Enggak usah. Jangan ilmumu belum sampai ke sana ilmumu. Dengarkan saya. Galatia, anak kecil, dengarkan Bang Suma bicara. Oke. Kalau cuman ilmu cuap-cuap di gereja bukan di sini. Tidak memahami Alkitab kami. Jangan katakan saya tidak memahami. Jangan katakan itu. Oke, sekarang begini. Ibu Ani, suruh roh jahat yang ada pada diri Anda itu duduk tenang. Dengarkan saya, habis itu Ibu tanggapi ya. Yesus mengatakan, jikalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Jadi aku harus pergi. Nah, Yesus pergi nih. Tak. Muncul kemudian Paulus mengaku. Galatia 1, dari Paulus seorang rasul, katanya bukan karena manusia, juga bukan karena manusia, melainkan oleh Yesus aku yang telah dibangkitkan, yang memberikan kemudian Injil kepadaku. Jadi Paulus mengaku bertemu dengan Yesus yang memberikan Injil kepadanya. Entah apa Injil yang mana, aku bingung. Yang pasti Paulus menuliskan 13 buku plus buku Ibrani yang ditengarai, yang kita tidak tahu siapa penulisnya. Oke? Nah, kalau Yesus mengatakan yang datang setelahku adalah roh kebenaran, bukan aku, tetapi faktanya Paulus mengaku setelahnya yang datang kepadanya adalah Yesus, maka pertanyaan akal sehatnya adalah, siapa yang berdusta? Yesus atau Paulus? Karena sejatinya kalau Yesus yang diikutin, maka yang datang kepada Paulus adalah roh kebenaran. Tapi faktanya Paulus mengaku yang datang kepadanya adalah Yesus. Itu berat itu untuk anda luruskan. Kalau Paulus benar bahwa buku-buku yang dikarangnya itu berasal dari Yesus, maka Yesus pembohong. Kalau Yesus yang benar, Paulus yang berbohong. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa di antara kedua manusia ini yang berbohong? Yesus kah atau Paulus? Silakan. Boleh gantian enggak, Pak? Boleh gantian enggak? Ini pertanyaan saya, siapa di antara keduanya yang berbohong? Yesus atau Paulus? Silakan. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berdosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku?
Nah, berarti Yesus bohong. Bapak yang Lah, kok jadinya saya? Kan antara pertanggungjawaban pengakuan Yesus dan pengakuan Paulus. Yesus mengatakan, apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Itu kata Yesus. Ayo. karena kamu tidak berasal dari Allah, makanya tidak percaya. Oh, itu nggak laku. Jurus roh jahat sama aku nggak laku, Bu Ani. Yang Nggak bilang laku. bukan. Kalau roh jahat mau Anda hantamkan ke Bang Suma, nggak laku. Belum lahir orang yang bisa mengalahkan Bang Suma. Belum. Ini kita sedang membahas tentang kebenaran. Yesus mengatakan, aku akan pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Dan Yesus berpesan, kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Paulus satu mengaku bertemu dengan Yesus. Ayolah sudah, karena Bapak tidak berasal ini. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Udahlah, suka-suka ibu aja lah. Oke, selamat pagi. Ya pagi. Yang sedikit berisi lah, yang sedikit berisi, Bang Dalbo. Kalau yang cuman kayak roh jahat kayak begini ngapain dipelihara? Yang sedikit berisi. Bang, semuanya sama, apalagi ini Bang Jaya Abadi. Saya belum pernah, saya Orang belum tolol itu, Bang, belum ya. pernah ini. Ya dia orang kan ada yang dibilang tolol, tapi dia paling ujungnya lagi Bang. Ini orang. Oke, Ujungnya saudaraku Zuma, saudaraku Ella yang saya kasihi. Kita bertanya Pak ya, kita bertanya ya dari dulu, jangan banyak bertanya terus Pak, kelihatan bodoh ya Pak. ada pada Yesus, Pak, kita bertanya Pak. Pak, ada pada Paulus, ada Kola pada nih, yang kola-kola. lain, itu bisa terpahami dari yang tertulis. Iya, saya sedang menerangkan yang tertulis, Pak. Yohanes 16 nomor 7, nomor 8, nomor 9 sampai nomor 15, Yesus mengatakan, adalah benar jikalau aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu, yaitu roh kebenaran, tidak akan datang kepadamu. Maka aku harus pergi supaya roh kebenaran datang. Nah, Yesus pergi tuh. Yesus pergi. Setelah Yesus pergi, yang datang siapa? Jadi Menurut Yesus. Jangan jadi. Menurut Sebentar, Yesus, Bang, setelah saya. aku pergi, Kasih waktu dong, setelah saya aku bicara. pergi, dengar. Setelah aku pergi, yang datang setelahku adalah boleh saya bicara? yang datang setelahku adalah Yang datang setelah Yesus pergi, yang diharapkan oleh kami adalah Roh Kudus. Nah, yang datang kepada Ya. Paulus siapa? Nah, yang datang pada Paulus juga Roh, ya. Yang mengatakan, Nenekmu kiper. Inilah yang saya katakan. Bukan wujud. Kapan saya bisa bertemu dengan Kristen yang tidak dibarengi dengan roh jahat? Kapan? Ya. Di mana itu bisa saya temukan? Hah? ya. Jadi yang Sejak datang kapan yang kepada- bertemu dengan Paulus itu adalah roh? Yang bertemu dengan Yesus, Paulus itu Yesus, Cahayu, Di ya sana Allah ada ya kesaksian Karim. Ananias, ya. Ya Allah Di ya sana ada Karim. kesaksian Ananias, ya. Yang datang kepada Ananias siapa? Yesus atau Roh Iya. Kudus? Yesus dalam wujud roh. Nah, mati Mija. Ini roh jahatnya udah kayak gini-gini, sudah kumat kali nih. Kenapa? Udah parah Karena kalian ini. Yang terdengar, ya. La itu haula wala hanya quwata illa billah. suara. La Ya. haula wala quwata illa billah. Oke. La haula Kalau wala itu, quwata illa billah. ya, Anda mengklaim roh kebenaran adalah bukan Roh Kudus, ya. Loh, apa-apaan? sebagainya. Roh kebenaran itu bukan Yesus. Sedangkan yang datang setelah Yesus, sabar dulu. Ini Saudara Jaya masih diterapi. Sedangkan yang datang, sedangkan kata Yesus yang datang, jangan ambil keputusan. ini berdasarkan dalil, Cak Ayu. Kalau berilmu hadapi saya, tapi jangan cuma modal liur. Ini kita berdata. Yesus mengatakan, Ya Pak, Oke. dikasih orang gantian berbicara. Yesus berkata, adalah benar jikalau aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi,
roh kebenaran itu tidak akan datang. Berarti roh kebenaran ini berbeda dengan Yesus. Kalau roh kebenaran adalah Yesus, ngapain dia pergi coba? Gak perlu kan? Tapi dia harus pergi, sebab kalau dia tidak pergi, roh kebenaran tidak datang. Nah permasalahannya, setelah dia pergi ternyata ada oknum yang mengaku yang datang bukan roh kebenaran tapi Yesus. Sekarang yang dipertanyakan, yang mana yang berbohong? Yang mengaku bertemu Yesus atau Yesus yang mengaku-ngaku tidak akan datang tapi ternyata datang? Itu loh derita kalian yang harus tuntaskan. Jangan bawa-bawa ajaran gereja ke sini. Tanggapi Oke, pernyataan boleh dan saya jawab? fakta yang tertulis dalam Bible. Silakan. Inilah derita Bapak Yohanes Boleh 8 saya jawab? Sebentar Ibu Ani. berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan. Kita tidak sedang seperti itu. Kalau Anda percaya Yesus, tidak mungkin Anda menuhankan Yesus. Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 11 nomor 42, aku mau agar mereka percaya bahwa aku adalah utusan Tuhan. Ayo. Kamu percaya nggak kalau Yesus itu utusan Tuhan? Percaya, Bang Suma. Tapi kenapa Anda sembah kalau gitu? Percaya, itu namanya pembohong. Mulut mengatakan percaya dia Yesus rasul, adalah tapi utusan faktanya Anda menuhankan. Tuhan, ya. Dan keselamatan segenap Udah. kamu, Jangan lari kemana-mana dulu. Jangan lari Dan kemana-mana. segenap perkataan Siapa yang Tuhan. berbohong dulu? Siapa yang berbohong antara Yesus dan Paulus? Silakan. Salah satunya ada pembohong di situ. Silakan. tidak ada yang berbohong, ya. Alasannya? Kenapa? Yesus sudah menjanjikan turun Roh Kudus dengan kepergian dia kepada. Yang datang kepada Paulus siapa? Roh Kudus atau Yesus? Nah, yang datang kepada Paulus dan kepada Ananias yang tertulis di KPR itu adalah dalam keberadaannya sebagai roh, ya. Sehingga yang terdengar Jancok. hanya firman-Nya, ya, tidak wujud. Allahu janji yang Akbar, Masya selanjutnya, Allah. Agar kita berhati adalah janji datangnya sebagai Mesias di akhir zaman. Nah itu perlu berhati-hati lagi karena apa? Karena yang di Anda ada disebut Dajjal itu ya, itu yang perlu Oke, udah, saya udah paham. Sekarang begini, kata Yesus, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan Daniel, pembinasa keji menurut yang difirmankan Tuhan menurut Nabi Daniel. Sekarang saya mau tanya sama Anda. Di dalam kitab Daniel diterangkan kemudian Daniel 7 nomor 25. Di situ dikatakan begini. Dia akan mengucapkan perkataan yang menentang Maha Tinggi. Yang Maha Tinggi mengatakan bahwasanya hukum Taurat itu kekal. Saya minta sama Anda, apakah Paulus mengajarkan bahwa hukum Taurat itu kekal atau hukum Taurat itu batal dengan matinya Yudas di atas tiang salib? Silakan. Oke, ya. Jadi keberadaan Anda Zuma dan keberadaan teman-teman Anda Jangan itu bahas saya. sesuai dengan Yesaya 29 ayat 12 sampai 14. Ya. Jangan bahas saya. Iya. Jangan bawa saya. Ini Anda pahami? Yesus, sekali lagi saya Iya. katakan ya. Saya ajarin sama Anda ya. Saja. Dengarkan dulu. Yesus mengatakan, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat suci, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, siapa yang dilihat oleh murid-murid Yesus yang adalah pembinasa keji duduk sebagai rasul? Siapa? Duduk sebagai di tempat yang suci sebagai rasul itu siapa? Dan sudah dikatakan oleh Nabi Daniel. Nabi Daniel mengatakan di dalam Daniel 7 nomor 25, dia sang pembinasa keji mengucapkan perkataan yang menentang yang Maha Tinggi dan menganiaya orang-orang suci dan berusaha mengubah hukum. Saya tanya sama saudara, Tuhan mengatakan, yang Maha Tinggi mengatakan, jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Bersunat kuluplah barang siapa yang tidak bersunat, maka dia akan dibinasakan karena dia telah membatalkan hukum perjanjian kekalku. Kejadian 17 nomor 14. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang menghalalkan babi dan siapa yang menghalalkan tidak bersunat? Jawab. Jadi di sana di perjanjian lama tertulis Jawab. ya. Jawab. Yang Jawab. bersunat hanya kulit Iya. hatanya pun akan dimusnahkan karena tidak bersunat hati, ya.
Yang kedua, ya, siapa Apa ini? yang membatalkan hukum Taurat? Tidak ada yang membatalkan hukum Taurat. Ya. Efesus 2:15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan dan perintah Iya, yang ada di itu dalamnya. Kamu Ayo. tidak memahami karena Aku yang tidak paham. Karena Anda Aku yang tidak paham. Membuatkan di Aku yang tidak paham. Mari kita buktikan. Mari kita buktikan. Keluaran 31. Keluaran 31 nomor 16 sampai nomor 17, hukum kekal berlaku untuk Sabat. Kenapa Kristen ibadah hari Minggu? Jawab. Satu-satu ya. Ya. Satu-satu ya. Ya, Jadi, kenapa hari Sabat Sabtu berubah menjadi Minggu? Siapa yang membatalkan itu? Siapa yang membatalkan? Sebentar teman, ya. Satu-satu dong, ya. Kembali kepada hukum Taurat bahwa Ma, minum kopi kematian dulu. Yesus membatalkan. Minum kopi dulu. Kalau Anda berhikmat, ya, begini, Taurat itu mengajarkan menghukum bagi orang yang bersalah. Terus Sementara Yesus yang kudus terhukum masuk oleh lagi. Masuk para lagi. ahli Taurat, para ulama-ulama Doktrinnya yang masuk lagi. ya, itu Ini artinya parah apa? ini. Itu Masuk artinya lagi. Roh jahatnya masuk. Taurat, ahli-ahli Taurat, para ulama Yahudi tidak lagi Kemana, mempedulikan Gerunda? isi hukum Taurat, ya. Dengan kata lain, mereka membatalkan hukum Taurat, ya, dengan terhukumnya Yesus. Nah, ini selaras dengan Paulus tidak mengatakan mereka telah membatalkan, tapi karena yang Di menyebabkan Efesus adalah Yesus 2:15 jelas maka tertulis Yesuslah dengan matinya sebagai manusia dia telah membatalkan hukum Taurat segala Jadi- ketetapan dan ketentuannya. Yes, betul. Yes. Jadi itu adalah perkataan hikmat Paulus. Waduh, Ya, hikmat. sesuai dengan kesaksian Teman-teman di Petrus. bawah jangan main repot-repot lah. Kesaksian Kristen-Kristen Petrus. kalau Siapa terguncannya. Paulus? Anda Akun bisa saya baca, disalib, ya. Anda bisa baca. tapi bangkit 2 lagi. Petrus 3 ayat 15. Bangkit Bahwa akun yang apa kedua. yang dikatakan, apa yang ditulis oleh Paulus Panjang adalah lebar penuh ikut celup. dengan Kamu hikmat. turunkan aja kalau cuma nipu-nipu kayak gini. Ini yang kita sedang bahas apa? Baru ngomong, kita harus ini dong. Jangan nipu-nipu di sini. Di sini ahli Bible semua yang dikatakan kemudian oleh Yesus di dalam Matius 24 nomor 15. Apabila kamu melihat sang pembinasa keji berdiri di tempat suci seperti yang dinubuatkan, yang difirmankan, difirmankan kepada Nabi Daniel. Pembinasa keji itu jelas tertoreh kemudian di dalam Daniel 7:25. Ia mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi, menganiaya orang-orang suci dan berusaha mengubah hukum. Ini siapa pelakunya? Siapa yang menentang? Apakah Paulus menentang, saudara Oh, Gusman? jelas dia menentang. Dia Gimana mengatakan menentangnya? Oke, baik. Kata Tuhan, hukum Taurat itu mengantarkan Bani Israel menemukan hidup. Baca Ulangan 6. Oke, Ulangan 4. Tapi Paulus mengatakan hukum Taurat itu adalah sampah yang membinasakan. Baca Filipi 3. Sekarang pembuktiannya adalah Kristen apa masih melakukan hukum Taurat? Tidak. Itu aja sudah membuktikan. Orang ibadahnya hari Sabat, kalian rubah menjadi hari Minggu. Orang menyembahnya Elohim, kalian nyembahnya anak orang. Orang korbannya binatang, kalian korbankan manusia. Orang sunat kulub, kalian sunat hati. Apa-apaan? Jadi sudah nyata itu. Sekarang buktikan siapa yang berbohong, Yesus atau Paulus. Akibat dari kebohongan Paulus lah sehingga semuanya menjadi hancur. Yesus dan Paulus ajarannya selaras. Mana selarasnya? Di mana selarasnya? Tentang Di dalam pernyataan. dengar. Lukas 16 nomor 17 Yesus berkata, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Tapi Paulus mengatakan, dengan matinya terkutuk orang yang ada di atas tiang pohon, maka dia telah membatalkan segala hukum Taurat dan apa yang ada di dalamnya. Ayo, mana? Kok katakan tidak bertentangan?
Oke, saya jawab ya. Tapi Anda tolong dong belajar juga menjadi pendengar, bukan hanya berbohong. Telinga saya nggak cocok dengan kebohongan, saudara. Tidak berbohong. Kita baca. Apanya yang tidak berbohong? Oke. Sekarang Yesus Kita baca mengatakan, yang tertulis. tunggu. Kita Anda- tiktokan Anda sebentar itu aja, bisa sebentar aja, mendengar. sebentar Anda aja, hanya sebentar aja. Kita tiktokan sebentar aja. kuat-kuat. 5 menit kita tiktokan, 5 menit. Dengarkan saya awali. Yesus Oke. mengatakan, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Sekarang, apa yang bisa membatalkan hukum Taurat menurut Yesus? Sudah? Ya TikTok, namanya TikTok. Setelah bertanya Anda jawab. Apa Saya yang bisa oke. membatalkan hukum Taurat selain daripada langit dan bumi lenyap? Silakan. Yang tertulis adalah ya menggenapi. Tapi di ayat-ayat berikutnya ya mulai dari Matius 5 Ini tidak berbicara mengenai penggenapan, ini berbicara mengenai pembatalan. tidak ada yang membatalkan ya. Karena apa? Jadi Anda mau Hukum Taurat larikan adalah kemana? mulia, Efesus. kudus. Kenapa? Tapi- Kalau Anda, aduh, Tapi, ini kebohongan roh dengarkan jahatnya kuat dong. sekali. Anda susah banget. Anda mengatakan tidak ada yang membatalkan. Kenapa Anda ibadah minggu? Dengarkan Bos, dulu dong saya. caranya jangan lu aja. Boleh nggak? Boleh nggak saya berkata-kata? Kalau tidak dibatalin, kenapa Anda ibadah minggu? Jawab. Hari ketujuh ya itu tidak harus ini harus itu, hari ini harus itu, tidak ya. Tapi Ya yang Tuhan kami mengatakan pahami adalah wajib kita mengkuduskan bekerja hari 6 Sabat. hari, Hei, ya. wajib Jika mengkuduskan kita hari telah Sabat. Kenapa bekerja ke hari 6 Minggu? layaklah bodoh. Anda meluangkan waktu hari ketujuh itu untuk Tuhan. Udah. Tapi fakta yang Bang terjadi Dalbo, adalah- roh jahatnya nggak terjadi kuat. adalah- Turunin aja, cari yang Apa lain. sih yang dikerjakan Ini cuma oleh Yesus? nipu-nipu. Anda ke gereja jilat pantat pendeta. Saya butuh yang agak berilmu. Mungkin si Partopi ini, Partopi. Yesus mengatakan, aku akan pergi. lari juga Dia yang dia. pergi, lari dia. Ya. Ayo silakan pengikut roh jahat naik. Yang lain. Jangan yang suka bohong-bohong dan muter-muter. Ini sudah sangat jelas. Yesus mengatakan dalam Yohanes 16, adalah lebih baik jika aku pergi. Sebab jikalau aku pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Berarti setelah Yesus pergi, yang datang bukan Yesus, yang datang adalah roh kebenaran. Nah, Paulus mengaku justru bertemu dengan Yesus. Ini sekarang siapa yang berbohong? Yesus kah atau Paulus yang berbohong? Nah, silakan saudara bermata sah. Silakan. Siapa yang berbohong di antara kedua manusia ini? Manusia Yesus kah atau manusia Paulus? Ingat, Paulus itu Paulus yang berbohong kan? Ya. Ah, bagus Anda waras. Masya Allah. Masih sering ke gereja, Bang? Insya Allah Muslim, Bang. Alhamdulillah, berarti tidak pernah ke gereja. Masya Allah. Pantas aja waras. Alhamdulillah. Paulus pembohong ya. Kristen Ya. nggak waras ya. Karena Yesus tidak mungkin bohong. Yesus nggak mungkin. Yesus tidak mungkin bohong. Yesus nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin Yesus pembohong. Maka yang berbohong kemudian adalah yang mengaku-ngaku bertemu Yesus. Padahal Yesus sudah berpesan loh di dalam Matius 24. Waspadalah kepada nabi palsu yang mengaku bertemu dengan aku. Jika ada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, jika ada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus dalam bilik, bilik itu dalam bahasa Yunani taimeong, artinya bilik rahasia. Bilik rahasia itu sel penjara. Siapa yang menulis surat dan mengatakan, aku menulis surat ini kuterimanya bukan dari manusia, bukan dari malaikat, tapi aku menerimanya dari Yesus. Berarti yang datang kepadanya adalah Yesus. Hei, Bung, Olus, andai saja Bang Suma hidup pada saat itu dan ente ngaku bertemu dengan Yesus, kucungkil matamu. Karena Yesusku mengatakan, aku pergi dan akan datang setelahku adalah roh kebenaran. Ngaku-ngaku bukan roh kebenaran yang datang, tapi Yesus. Ayo, hanya orang yang mati akal yang bisa kamu bodohi. Orang yang waras tak mungkin. Paulus ini hebat kan? Hebat Paulus itu.
Tapi Yesus memang sudah menubuatkan bahwa dia akan menyesatkan banyak orang. Itu diterangkannya oleh Yesus. Apa kata dia? Dikatakan di dalam data Matius 24 itu, dia mengatakan gini, sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Sampai-sampai Paulus ini dianggap dewa Hermes. Kenapa? Karena dia melakukan mujizat yang sangat luar biasa. Sehingga sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah kata Yesus, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat, demikian pula lah kelak cara kedatangan anak manusia tersebut. Maksudnya kedatangan Yesus yang kedua kalinya nanti itu seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Berarti tidak datang ke orang per orang. Aku bertemu dengan Yesus pada saat aku mengambil wudhu, aku melihat ada bayangan di awan berbentuk orang, cahaya putih, matanya bersinar, giginya mengkilap. Wow, keren sih lo, men. Ada lagi pada saat aku umroh, aku melihat Yesus di atas Ka'bah. Oh, tipu-tipu, men. Ada lagi ketika aku salat tahajud, aku berdoa, yang muncul di balik pintu sosok bayangan berwarna putih, berjubah putih, berjanggut putih, giginya putih, matanya putih. Apa-apaan yang kayak begini-begini. Kata Yesus, jangan kau percaya, karena aku datang kedua kalinya nanti itu ditandai dengan cahaya bersinar dari timur sampai ke barat. Artinya orang yang mau melahirkan di rumah sakit, ketika Yesus datang, ketika Nabi Isa datang untuk yang kedua kalinya, batal melahirkan. Seketika dia berlari sekencangnya, padahal dokter sudah siap. Dokternya berlari, pasiennya berlari, bayinya pun di dalam perut berlari. Melihat kemudian keadaan kiamat mendekati, tidak ada orang enggak sempat cebok, lari selari-larinya. Orang lumpuh pun bisa berlari. Oleh karena tanda-tanda kiamat itu datang, yaitu datangnya Nabi Isa alaihissalam. Kata Yesus, jadi apabila ada orang berkata, mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti itu menghebohkan dunia. Bukan orang per orang. Bukan orang per orang. Dan apa yang terjadi saudara-saudara di dalam Kisah Para Rasul 22, nomor 9, nomor 10 dan seterusnya. Di situ dia mengatakan begini, siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Jawab Yesus, menangkis jawab pertanyaan aneh. Kuat cepat. Bukan, aku bukan Tuhan. Aku adalah Yesus, seorang manusia yang berasal dari kota Nazaret. Seketika itu kemudian Paulus buta. Why? Kenapa dia buta? Kenapa dia buta? Sedangkan Yesus mengatakan dalam Matius 12 nomor 22, tanda-tanda orang kerasukan roh jahat adalah tiba-tiba buta. Ayo. Jadi yang datang kepada Paulus ini apa? Yang ngaku-ngaku Yesus. Akulah Yesus. Itu siapa tuh? Jin. Roh jahat. Nah, pandai kalian. Sekolah di mana sih? Itu. Sehingga akibatnya apa? Hukum Tuhan dikutukin, Nabi Tuhan dikutukin, Nabi Tuhan diajarin bahwa dia adalah Tuhan. Hukum-hukum Tuhan dianggap sampah, hukum-hukum Tuhan dirubah-rubah. Yang tadinya hanya Rasul dijadikan menjadi Tuhan, yang tadinya adalah hukum ketetapan kekal dijadikan hanya terbatas, dibatalin dan seterusnya. Akhirnya apa? Muncullah kelompok-kelompok manusia yang tidak menggunakan akal, menyembah kepada sesamanya manusia. Itu akibat siapa? Akibat dari godaan sang pembinasa keji. Karena Yesus sendiri mengatakan, jadi apabila orang berkata kepadamu, dia mengatakan, Mesias palsu, Nabi palsu akan muncul dan mengadakan mujizat, dan sekiranya mungkin mereka akan menyesatkan banyak orang dan orang-orang pilihan. Subhanallah. Ayo saudara-saudara apologet, tugas kita berat. Kita harus menyelamatkan saudara-saudara kita dari pengaruh roh jahat. Silakan, mungkin masih ada korban roh jahat di bawah, dinaikkan. Itu aja yang berdua. Si Ani dengan Jaya. Ya udah silakan naik. Hani, aku sayang padamu. Lengkapkah itu Roma? Aku kasih padamu. Ani, aco.
Minum jus saja, minum jus saja. Minum jus saja dulu, kasih minum jus biar tenang. Takut nanti kayak si Judas, Pak. Aduh. Jadi Kristen ini agama dari setan kerjasama sama Paulus ya. Betul. Kita bisa buktikan dong. Dan kita bisa buktikan Bang itu. Juma, Data Bang akuratnya Juma, ada. Minum jus dulu, minum jus dulu. Saya Bang Juma. bisa Dulu, Bang buktikan Albo. bahwa Paulus itu adalah utusan setan. Saya bisa buktikan itu. Aduh, jangan Silakan. jadi ngikut Bang Juma, jangan jadi ikut si Judas lah. Lah, yang Anda sembah kan Yudas. Yang Anda sembah kan Yudas. Iya lah. Yesus itu maha pengampun, maha pengasih, maha Oh wala nanti lama-lama roh jahatnya pandai kali berbicara. Yesus itu maha pengasih, Yesus itu maha penyayang. Di mana dalilnya? Aduh, si Judas. Di mana pengkhianat dalilnya itu, Yesus Bang. maha pengasih? Jangan jadi ikut itu. Sekarang dalilnya di mana? Yesus maha pengasih, dalilnya di mana? Ah, Di mana? ah. Di mana? Pengasih, Bicara sesuai dengan roh penyayang. jahat, nggak sadar. Lembut. Anda Beda mengatakan dengan- Yesus maha beda pengampun, dengan Yesus maha si pengasih. Judas. Mana dalilnya? Judas itu hanya ingin mengkhianat. Yudas itulah yang digantung di atas pohon yang kalian sembah. Kasihan nanti. Kasihan jadi sekali Judas nasib itu. Jadi Ani. si Judas Ani. jadi pusing sendiri dia. Ani, Makanya Ani, Bapak yang jangan kamu selalu sembah itu teriak-teriak Yudas, Ani. terus. Tenang Bapak, santai. Yang Anda Gitu. sembah selama ini, selama Kita 2000 tahun pakai itu Yudas, dulu. Ani. Apa, Mau hati aku yang buktikan, Ani? lembut, hati yang bijak, gantian, Ani. bisa mendengarkan Ani, gantian, dengarkan orang. coba. Jangan hanya Nanti. kita menang Ani, sendiri. jangan begitu. Jangan hanya kita yang mendengarkan orang. Belajar Bapak kalau mau berpelogot. Belajar. Oke, ajarin saya. Bagaimana Anda bisa menuduh dan memfitnah Yesus bahwa dia manusia terkutuk? Ajarin saya, silakan. Saya ingin tahu. Ayo, buka mic-nya. Ajarin saya bagaimana Anda bisa mendapatkan ilmu bahwa Yesus itu adalah manusia terkutuk yang pantas digantung di atas pohon. Silakan. Saya ingin dengar. Rindu saya ingin mendengarkan orang Kristen yang bisa membuktikan bahwa Yesus manusia suci ini adalah manusia terkutuk. Silakan. Buktikan bahwa Yesus terkutuk. Apa sebabnya? Dia mencuri, dia memperkosa atau apa? Hah? Dia makan suap, dia berkhianat atau apa? Kenapa sampai Anda memfitnah Yesus itu terkutuk? Silakan. Pak, bisa nanti pelan suaranya. Bisa, Boleh bisa. kita Oh, nanti bisa. bergantian, bukan Bisa. model suara besar. Bisa, oke. Bisa Bismillahirrahmanirrahim. ya. Saya tes Belajar lah dulu. ya Pak ya. Do, Belajar re, dulu, mi, belajar fa, so, mendengarkan la, orang lain. si, do. Tes. Udah, bernyanyi Mau dulu tes, aja ya. mendengarkan Bernyanyi kalau dulu yang ya, ibu Pak tes, baca Bang itu Juma. dalil. cek. Tapi ibu ngarang Yesus bebas tes, itu tes. ngarang. Satu-satunya. Tes. Oke, udah. Saya sudah dapat Penolong nada rendah. Silakan. yang Ya, silakan Bu. suci. Saya sudah dapat notnya rendah sekali. Silakan. Sudah. Tolong Sudah tunjukkan minum dulu? kepada saya. Sudah minum? Tolong tunjukkan kepada saya dasar pijakan orang Kristen memfitnah Yesus dengan mengatakan Yesus itu terkutuk sampai dia harus digantung. Silakan. Kan itu kan, jadi kembali lagi kan itu tadi yang saya tanya ke Pak Baal, kan yang disalib katanya terkutuk. Saya tanya berapa orang yang disalib itu, apa dosa Waalaikumsalam. Yesus? Kenapa Bapak bilang terkutuk? Apa dosanya? Itu pertanyaan saya tadi ke Pak Baal, sekarang jadi Pak Juma yang bertanya ulang kepada saya kan? Ayo. Iya, karena di dalam pengajaran Paulus yang tadi dikatakan pembinasa keji, dia mengatakan bahwa yang mati di atas tiang salib itu adalah orang yang terkutuk dan orang yang dikutuk oleh Tuhan karena dia memiliki dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Pertanyaan saya, dosa apakah Yesus lakukan sampai dia harus mati di atas tiang salib? Silakan. Saya bertanya kembali kepada Bapak Juma. Bodoh sekali ya. Ya, kau baru tanya lagi. Berapa orang yang disalib itu, Pak?
Yang saya tahu yang digunakan oleh Kristen dengan mengatakan terkutuk nebus dosa itu cuman Yesus. Penjahat kiri kanan itu nggak masuk hitungan, nggak usah dibahas itu. Sekarang Yesusnya Anda fitnah, terkutuk, itu apa dosa dia? Di zaman waktu Yesus itu kalau disalibkan itu orang-orang yang apa, Pak? Yang disalib itu menurut Di zaman ulangan, Yesus itu. iya saya tahu. Menurut ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23, orang yang digantung itu, salib itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Maka muncul pertanyaan, dosa apa yang dilakukan oleh Yesus yang sepadan dengan hukuman mati sampai dia dikutuk? Silakan. Oke, silakan Bapak dulu lebarkan dulu pemahamannya. Makanya Yesus Kristus itu dia tidak ditemukan dosa seperti yang dibilang siapa itu? Si Pilatus. Jadi Bapak mesti menggali. Makanya Bapak berdoa sebelum membahas Injil biar diberikan Yesus hikmah, pengertian, pemahaman kepada Bapak. Orang kecil aja mengerti. Kalau dia dari kecil sudah memahaminya. Ajaran Roh Kudusnya jangan dibawa-bawa dulu, roh jahatnya jangan dibawa. Ini pertanyaan sederhana saya loh, Bu. Berdasarkan Galatia 3 nomor 13, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati digantung. Nah sekarang Ulangan 21:22, apabila ada orang berdosa sepadan dengan hukuman mati, lalu kau gantung dia di atas sebuah pohon, jangan mayatnya semalam-malaman, sebab orang yang mati tergantung karena dikutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan menyentuh tanah yang diberikan Tuhanmu kepadamu. Pertanyaan saya sederhana kan? Dosa apa yang dilakukan Yesus sampai sepadan dengan hukuman mati? Itu loh pertanyaannya. Jangan lari ke ajaran doktrin roh jahat, jangan. Jawab yang jujur aja, Ibu. Silakan. Bapak pahamin apa ini Yesus biar Bapak mengerti. Saya paham. Yesus ini si Pilatus. Pilatus mengatakan di dalam Matius 27 nomor 18, orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama, imam-imam kepala menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki. Dia tidak menemukan kesalahan apapun. Begitu juga Herodes tidak menemukan kesalahan apapun terhadap Yesus. Kenapa harus disalib? Kenapa harus disalib? Kalau dia tidak punya salah, siapa yang menginginkan penyaliban itu? Pilatus tidak menginginkan, Herodes tidak menginginkan, Tuhan tidak menginginkan. Yang menginginkan hanya iblis dan Kristen. Tuhan tidak mau Yesus disalib. Mana buktinya? Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Di antaranya adalah orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yang kedua, Keluaran 27. Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Yang ketiga, Yesus tak menginginkan kematian. Matius 16, Guru, apa yang harus aku lakukan sampai aku masuk ke dalam surga? Apa kata Yesus? Jangan kau membunuh. Jadi Yesus tidak menginginkan pembunuhan. Tuhan tidak menginginkan pembunuhan. Pilatus tidak menginginkan pembunuhan. Herodes tidak menginginkan pembunuhan. Yang menginginkan pembunuhan adalah iblis dan Kristen. Sekarang tanggung jawab dong. Kenapa Kristen pingin kali Yesus itu mati, sedangkan Yesus adalah manusia suci? Kisah Para Rasul 4 nomor 27 sampai nomor 30, Yesus adalah hamba yang suci. Yohanes 13 nomor 16, inilah anakku yang kukasihi. Yesus itu adalah anak yang dikasihi. Mazmur 38 nomor 28, Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Dia tidak akan membuat orang yang dikasihinya celaka. Baca nomor 30 sampai 33. Tuhan akan menyelamatkan orang yang dikasihinya itu dan diselamatkan. Dan apabila dia diadili, dia tidak akan dikatakan sebagai orang yang terkutuk. Tuhan, Yesus, Pilatus tidak menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Akan tetapi iblis
dan juga Kristen sama-sama menginginkan kematian untuk Yesus. Pertanyaan saya, roh apa yang sedang merasuki orang-orang Kristen ini sampai dia persis seperti setan menginginkan kematian terhadap orang suci? Jawab. Berarti Bapak nggak nyampe nalar Bapak ya, kenapa Yesus disalib ya? Oh, sampai Ya, jawab. Kenapa Jadi Yesus? Bapak, Kenapa jadi Yesus? Bapak hanya mampu. Pertanyaannya bukan begitu, Ibu. Pertanyaannya sampai adalah, sekarang, kenapa roh jahat yang ada pada diri Bapak Anda ini ingin nggak kali bisa ya membunuh Yesus? Itu mendengarkan pertanyaannya. orangnya. Itu pertanyaannya. Bukan Dengarkan saya. dulu. Dengarkan pertanyaannya. Bapak mau Kenapa ngomong sendiri iblis terus, dan roh jahat nggak yang ada pada mendengarkan diri Anda? orang. Dengar dulu baru Udah Ibu turun menjawab. aja lah, Bapak nggak bisa mendengarkan orang, Bapak. Saya akan dengarkan 1 jam. Yang Bapak penting Ibu mendengarkan bisa menjawab orang. pertanyaan saya. Dengarkan pertanyaan saya. ngomong. Kenapa roh jahat yang ada pada diri Ibu dan juga iblis pada saat itu menginginkan pembunuhan terhadap Yesus? Silakan Anda dijawab. Kenapa lari? Kenapa lari? Justru roh jahat itu membisikkan kepada akal Ibu, lah Bang Suma kok ilmunya sampai ke situ ya? Sekarang kok dia obok-obok saya ya? Tadinya dia cuma ngobok-ngobok orang Kristen pendeta, sekarang kok dia bawa-bawa saya? Waduh, bahaya ini. Bisa tikar menggulung gereja kalau begini. Karena sudah ketahuan bahwa yang merasuki mereka adalah aku. Bahaya ini katanya. Kita sudah dibongkar habis ini sama Bang Suma dengan timnya. Bahaya ini. Tuhan tidak menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Yesus tidak menginginkan kematian. Ibrani 5 nomor 7. Di dalam doanya sebagai manusia, dia telah memanjatkan doa yang sungguh-sungguh. Dan sebagai orang yang soleh, doanya sudah didengarkan supaya dia diselamatkan dari kematian. Yesus berdoa supaya diselamatkan dari kematian. Yesus tidak mau disalibkan, tidak mau dibunuh. Pilatus tidak mau membunuh, istri Pilatus tidak mau membunuh, Herodes juga tidak mau membunuh. Tuhan lebih-lebih tidak mau membunuh Yesus. Yang mau membunuh Yesus satu, iblis, imam kepala yang kerasukan roh jahat karena mereka membuat kesepakatan yang membuat tipu muslihan. Kemudian imam kepala dan mahkamah agama dan orang Farisi membuat kesaksian-kesaksian palsu. Mereka berkongkol-kongkol. Ditambah lagi kru dari Kristen. 4 kru ini, iblis, imam kepala, mahkamah agama dan juga Kristen menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Maka muncul pertanyaannya, apa yang merasuki Kristen sehingga dia pingin kali ajaran setan itu diajarkan kepada orang lain, yaitu Yesus dibunuh di atas tiang salib. Itu pertanyaannya. Silakan. Silakan kalau masih ada. Pak Amus, silakan ditanggapi pertanyaan Bang Suma. Silakan. Saudara Amos ini alhamdulillah beliau sudah mualaf. Alhamdulillah. Sudah mualaf. Sudah. Oh, ini kan wahyu ini. Setelah kita diskusi panjang lebar dengan beliau, alhamdulillah beliau sudah syahadat dan beliau sudah sunat juga. Alhamdulillah. Ini Bang Juma, Bang Juma Alhamdulillah. kemarin saya sunat, udah sunat. Iya, alhamdulillah.